Baik, aku Jaya jadi dokter. Baik, assalamualaikum Ibu Echa, saya dengan Dokter Aura, dokter yang berjaga pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu, dari hasil anamnesis sebelumnya, Ibu itu akan melakukan pemeriksaan fungsi pendengaran. Di sini saya akan menggunakan garpu tala untuk memeriksa Ibu bagaimana fungsi pendengarannya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dong. Baik, karena Ibu bersedia, Ibu duduk. Saya lakukan cuci tangan 6 langkah. Lalu di sini kita tanyakan keluhan terlebih dahulu. Ibu ada keluhan apa? Ini saja. Telinga penuh. Iya, telinga penuh. Ya, telinga terasa penuh ya Bu. Sudah berapa lama? Sudah dari sebulan yang lalu. Oke. Ada riwayat sebelumnya seperti ini? Tidak ada. Riwayat minum obat ada? Tidak ada sebelum. Riwayat keluarga merasakan Keluarga juga tidak ada. Tidak ada. Setelah itu kita periksa keadaan umum. Kita lihat keadaan umumnya seperti apa, lalu kita periksa tanda-tanda vital. Nah, tekanan darahnya berapa, terus nadi, dan pernapasan serta suhu tubuh. Oke, setelah itu pertama tes bisik. Anggaplah 6 meter. Iya, anggaplah ini kita lakukan tes bisik jarak 6 meter, sejauh 6 meter. Lalu kita membisikkan beberapa kata. Berapa kata? 8 sampai 10 kata. Ya, nah dari 6 meter kalau dia tidak mendengar, kalau Ibu Echa tidak mendengar, kita maju lagi. Maju 1 meter lagi. Kita bisikan lagi dari 8, harus benar 8 kata dari 10 kata. Seperti itu. Misal kayak sapi, meja. Meja. Gitu ya? Oke, sudah. Ini DP interpretasi kalau misalnya belum ya nanti. Apa-apa? Bilang dia. Baru Aku tidak bisa mendengar pas di gimana Ibu? meter di 3 meter. Nah, kalau Ibu Echa tidak bisa mendengar di 3 meter, itu tuli berat. Belum, masih tulis sedang itu. Iya, tuli sedang, maaf. Tuli sedang 3 meter. Iya, tulis sedang 3 sampai 2 sedang. Ya, tuli sedang 3 sampai 2 meter. Kalau 1 meter itu tuli berat. Urut dari atas dulu. 6 meter masih normal. 5 masih dalam batas normal. 4 itu sudah tuli ringan. 3 sampai 2 tuli sedang, 1 tuli berat. Oke. Itu kalau untuk tes fisik. Selanjutnya kita pindah untuk pemeriksaan tes garpu tala. Ini sebenarnya ini pakai banyak. Ada 512, 256. iya. Sudah antara itu dulu. Ya. Nah, di sini tes garis pendengaran ini karena kita butuhkan banyak ini garpu tala, jadi kita skip saja. Nanti untuk interpretasinya itu seperti ini guys, kayak gini ya. Kalau misalnya semakin tinggi frekuensi semakin tidak didengar. Nah, semakin tinggi frekuensi baru ini garis pendengaran. Iya, ini. Iya, Kalau iya. semakin tinggi frekuensi tapi tidak didengar, itu merupakan tuli sensori neural. Iya kan? Ada batas-batas. Iya. Ini. Oh, nah kalau misal tinggi, misal di angka frekuensi 2048, 1024, Ibu Echa tidak mendengar, itu di situ namanya misal telinga kanannya tidak mendengar, di situ tulis sensori neural. Nah, kalau batas bawah menurun, misal di 128 dan 25, frekuensi 128 dan 256 tidak mendengar, berarti Ibu Echa tuli konduktif. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita pindah untuk pemeriksaan tes Weber. Nah, tes Weber ini untuk memeriksa apakah AC-nya lebih besar dari BC. Normalnya itu air conduction. Weber yang di sini. Rine itu. Rine. Apa bilang tadi apa? Oh, maaf. Jadi Rine ini koreksi ya. Jadi Rine ini untuk memeriksa antara air conduction sama bone conduction. Normalnya air conduction lebih lama didengar dibanding bone conduction. Nah, kita bunyikan. Anggaplah ya, karena ruangan sangat sibuk. Sudah tidak ada. Nah, hasilnya positif karena lebih lama didengar di sini di air conduction daripada di bone conduction. Kita lakukan di telinga kanan maupun di telinga kiri.
Oke, sudah. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan apa? Weber. Nah, pemeriksaan Weber ini untuk mengetahui ya dominan mana atau lateralisasi kemana, ke kanan atau ke kiri. Nah, untuk normalnya itu kalau normal tidak ada tuli, dua-duanya kuat ya Ica. Dua-duanya kuat, maksudnya dapat dengar dua-duanya sama. Terus kalau lihat tulisan serineural, lateralisasinya itu dia ke telinga yang sehat. Jadi kalau misal keluhan di sebelah kanan dan di sini tulisan serineural, nah biasa lateralisasinya bisa ke telinga kiri. Nah kalau tuli konduktif, kalau misal telinga kiri tuli konduktif, biasa lateralisasinya itu ke telinga kiri. Yang sakit kan kalau konduktif itu kalau tes Weber. Kita coba ya Ibu. Tidak ada. Sama aja dua-dua. Oke, itu normal ya. Oke, selanjutnya kita coba tes wabah. Nah, tes wabah ini untuk antara pasien, membandingkan antara pemeriksa dan pasien. Nah, pertama kita coba dulu ya. Apa? Kayaknya tinggal ada jatuh kayaknya. Ya, lanjut. Ya, ini cuma dimaksud. Iya. Anggaplah. Ya, normalnya itu kalau misal pasien sudah tidak dengar, dipindahkan ke pemeriksa juga tidak dengar, langsung tidak dengar. Makanya kita cross check. Nah, kalau misal pemeriksa ya sudah tidak dengar, nah kita berikan ke penderita, normalnya juga sudah tidak ada. Nah, untuk interpretasinya, kalau misal pasien lebih lama mendengar daripada pemeriksa, itu berarti swabahnya memanjang. Nah, swabah memanjang itu pada tuli konduktif. Sementara kalau misal pasien lebih cepat berhenti mendengarkan. Misal pasien sudah tidak dengar, lalu pindah ke pemeriksa masih ada. Ini namanya swabah memendek. Itu ada pada tuli sensorineural. Oke. Nah, selanjutnya kita pindah untuk tes Bing. Nah, tes Bing ini yang cuma tutup begini doang. Baru sampai ini tempel di sini. Baru yang mana yang lebih dapat dengar keras pas terang tutup atau pas terang buka. Normalnya pas tutup. Oke. Kita coba ya. Ini namanya tes Bing. Kita coba pas tutup telinga. Di mana dapat dengar lebih yang mana Ibu? Yang tutup atau yang buka? Yang tertutup. Oke, nah normal. Berarti normal. Kalau dia misal dicoba di sini baru lebih terdengar saat telinga terbuka, itu tuli konduktif. Oke, terima kasih banyak Ibu Eca atas kerjasamanya. Semoga Ibu cepat sembuh. Untuk pemeriksaan fungsi telinga sudah selesai. Yeay. Sekarang bukannya hilang.